Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Mas Bang David. Tony? Sehat? Alhamdulillah Ta- sehat walafiat. kita kembali di hari pertama tanggal 1 Januari 2025, Bang. Ini banyak Iya, tahun baru ya. cerita-cerita tahun baru. Semalam kemana, Bang? Iya, di apa? Di depan rumah itu ada Depan orang rumah. makan jagung, ikut-ikutan makan jagung. Masya Allah. Bang, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami diskusikan ke Abang. Ini yang pertama, ini kan semalam Presiden dan Menteri Keuangan mengadakan jumpa pers. Di hadapan wartawan, Bu Sri Mulyani menegaskan bahwa PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang memang selama ini sudah terkena PPNBM dan kategorinya sangat sedikit. Beliau mencontohkan seperti pesawat jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah, dan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Dan di tempat yang sama, Presiden Prabowo pun menyatakan bahwa pemerintahannya tetap akan berkomitmen memberikan paket stimulus sebesar 38,6 triliun rupiah. Itu yang pertama, Bang. Dan yang kedua, kemarin di Balai Kota ada acara yang bisa dibilang cukup menarik. Jak Asa namanya, sebuah acara yang dicanangkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025. Sebuah acara yang mengumpulkan mantan gubernur seperti Bang Yos, Fauzi Bowo hingga Sumarsono. Bahkan calon gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilgub Jakarta 2024 Pramono Anung dan Rano Karno juga ikut hadir. Nah, yang menarik Bang Tony, yang menarik perhatian ada Pak Anies dan juga Pak Ahok yang duduk bersebelahan, dan katanya ada kejutan. Kalau kata Pak Ahok nih, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal mainnya. Nah, kira-kira kejutan apa sih, Bang? Mungkin Abang tahu, kayaknya bakal seru nih. Kemudian yang ketiga, ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk ke dalam nominasi daftar tokoh paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCC RP. Selain Jokowi ada 5 pemimpin negara nih yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmad Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Kemudian yang terakhir, Bang, apa prediksi Abang sebagai pengamat politik dan pemerhati bangsa untuk peta politik Indonesia 2025 ini, Bang? Silakan Bang Tony. Baik, terima kasih Mas Angga dan Mas Agus dan seluruh Siap. pendengar Rasil dimanapun berada. Pertama, berkaitan dengan PPN 12%. Dan memang dari awal saya mendapat informasi Pak Prabowo tidak mau mengeluarkan Perpu karena itu akan menjadi presiden buruk untuk menurut persepsi Pak Prabowo, kecuali kondisi betul-betul darurat. Beliau dipaksa, diminta, dianjurkan, diberi kemasukan untuk membuat Perpu sebagai pengganti daripada undang-undang terkait dengan kenaikan 12%. Beliau tidak mau. Maka win-win solution karena masyarakat kondisi ekonomi memang belum memungkinkan untuk dinaikkan, di mana deflasi itu sejak Mei sampai sekarang terus-menerus, pertumbuhan ekonomi hanya 4,95%, di bawah 5%. Ya, kemudian masyarakat kita memang mengalami penurunan untuk income per kapitanya dan faktor-faktor ekonomi yang lain, yang sehingga menimbulkan berbagai protes yang semakin lama semakin masif, semakin kencang. Maka alternatif yang dilakukan oleh Pak Prabowo ada dua. Yang satu itu memberlakukan untuk objek tertentu, atau yang kedua itu memberlakukan pada waktu tertentu. Artinya terjadi sebuah penundaan. Ternyata Pak Prabowo memilih untuk memberlakukan pada objek tertentu. Dan saya pikir ini win-win solution. Ini merupakan sebuah sikap atau pilihan yang bijak bagi Pak Prabowo, sehingga tidak berhadapan-hadapan dengan DPR yang sudah terlanjur ya membuat undang-undang itu, dan kemudian sudah diatur dengan segala perhitungannya, tapi di sisi lain juga tidak berhadapan dengan rakyat Indonesia yang sedang
menjerit soal ekonomi, dan memang kita mengalami bahwa daya beli masyarakat itu betul-betul turun. Kita kalau naik Gojek atau naik Grab, kita nanya lah kepada mereka, atau kita beli di warung, ke warung makan atau warung sembako, kita nanya kepada mereka. Mereka semua mengatakan bahwa mengalami, ya, dan bahkan kelas menengah itu turun sekitar 10 juta, yang semula sekitar 57 juta sekian, 57 juta, 57,33 juta, kemudian turun menjadi 47,85 juta, hampir 10 juta lah turunnya. Nah, ini kan menjadi sebuah ironi, apalagi kalau kemudian PPN dinaikkan, maka kelas menengah akan semakin berkurang dan kelas bawah semakin menjerit. Karena itu kebijakan Pak Prabowo untuk memilihkan hanya pada objek-objek tertentu yang hanya berkaitan dengan orang-orang terkaya, misalnya, itu menurut saya sangat bijak sekali. Sepertinya Pak Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat nih, Bang. Atau apakah hanya tes the water saja, Bang? Memang mendengarkan aspirasi rakyat. Semoga seterusnya ya. Presiden di awal periode itu selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Itu di awal periode, siapapun presiden itu. Ya, karena ingin mendapatkan simpati dalam proses untuk memperkuat, memperkokoh terhadap kekuasaannya, agar terjadi sebuah stabilitas, sehingga memulai menjalankan sebuah programnya itu dengan relatif lancar. Kalau tidak, di awal terjadi kegaduhan dan ini akan berbahaya. Dan kita berharap Pak Prabowo konsisten untuk hal ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah Pak Prabowo mendengarkan rakyat saat ini, iya. Jadi bukan sepertinya, saat ini memang mendengarkan, dan itu mengharuskan beliau untuk tetap mendengarkan, karena di awal periode ya, kita juga berharap di pertengahan dan di akhir periode beliau juga mendengarkan suara rakyat. Kan sebenarnya ya itu konsekuensi, setiap presiden itu menerima konsekuensi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya. Ketika kebijakan itu ternyata kontra rakyat, kontraproduktif, tidak sesuai dengan situasi, maka akan terjadi sebuah protes yang pada akhirnya kena imbasnya itu adalah presiden yang baru. Dan siapapun presiden itu akan mengalami, maka perlu sikap-sikap dan pilihan-pilihan yang politik yang bijak dalam menghadapi hal seperti ini. Tidak kemudian ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu maksudnya ya pokoknya gitu kan, pokoknya sesuai dengan pemimpin yang lama, aku pertahankan. Nah itu kalau pokoknya kan repot, itu ekstrim. Atau ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu pokoknya rakyat, ya pokoknya berbeda, asal berbeda dengan rezim lama. Ini kan juga repot. Karena ini perlu kesinambungan dari presiden, tetapi tetap memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga menghitung, mengkalkulasi dari semua situasi seperti itu, kemudian membuat keputusan-keputusan yang bijak, ya. Tidak dalam rangka menyenangkan, tetapi memang situasi memang menuntut untuk membuat kebijakan seperti itu. Jadi saya pikir ketika saya kemarin membaca apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, ini bijak, ini bagus. Ya, saya pikir dan ini perlu diteruskan. Jadi tinggalkan masa kegaduhan yang pernah dibangun oleh rezim lama lah. Sekarang sudah saatnya, dan Pak Prabowo juga memiliki karakter untuk merangkul semua pihak. Karena rakyat juga lelah, Bang. Dengan kegaduhan yang ada tuh rakyat lelah. Iya, lelah, tapi jangan salahkan rakyat. Kalau bicara tentang itu, kebetulan memang saya sedikit ngerti lah, karena disertasi saya soal itu dan konflik. Siapa sesungguhnya yang menjadi penyebab konflik itu. Jadi masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang damai, masyarakat yang moderat. Maka ekstrim kanan, ekstrim kiri nggak pernah bisa besar. Coba kita bisa bayangkan sedikit, melihat atau kembali kepada sejarah Pancasila saja, itu sesuatu yang sensitif karena berkaitan dengan falsafah bangsa, berkaitan negara. Itu saja bisa didamaikan kok, yang hampir pecah pada saat itu. Kalau sekarang cuman urusan-urusan politik remeh-temeh yang kemudian dikapitalisasi oleh pihak-pihak tertentu seolah-olah menjadi besar, akhirnya muncullah narasi aku NKRI, kamu bukan, aku Indonesia, kamu bukan.
ya, Iya. pribumi dan Mm-mm. sebagainya. Nah, itu Mm-mm. kan sebenarnya ada otaknya di balik itu semua yang Mm-mm. menskenariokan dan mendesain terjadinya konflik antar masyarakat. Kalau di sini protes munculkan orang yang kelompok yang melawan itu, ya gaduh lah selamanya, Mm-mm. gitu kan? Dan memang itu pola yang diambil oleh rezim lama. Gitu. Mm-mm. Jadi jangan salahkan rakyat seolah-olah rakyat bermusuhan. Enggak, di Indonesia itu Iya. moderat Mm-mm. masyarakatnya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. modalnya itu maka mayoritas kan masyarakatnya itu 56% ada di Jawa, dan Mm-mm. filosofi Jawa kan alon-alon asal kelakon Iya. tak sangunis amet ya. Mm-mm. Itu artinya Mm. betul-betul masyarakat itu merangkul, lebih suka damai, lebih Betul. suka tenang, gitu kan. Mm. Ya, kalau kemudian ada yang ekstrim, itu kelompok-kelompok kecil, Mm. dan akan selalu ada Iya. orang-orang yang memang suka dengan konflik, tetapi Mm. justru itu menjadi penyeimbang. Tapi Mm. mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang damai, masyarakat Mm. yang moderat. Ya, tetapi kemarin rezim yang lama sukses untuk membuat Membenturkan ya antar sesama anak bangsa ekstrim begitu ya. moderat. Jadi Mm-mm. moderat tapi ekstrim, gitu. Iya. Iya, membenturkan dan seterusnya. Ya, kembali lagi soal apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terkait dengan PPN, kenaikan PPN 12%, Mm-mm. bijaklah mengakomodir, tidak merusak apa yang sudah direncanakan. Jadi tidak merusak apa yang sudah direncanakan, tetapi juga melihat situasi, ya harus diambil win-win solution sehingga DPR tidak merasa ditinggalkan, rezim lama tidak merasa diabaikan, kemudian juga rakyat tetap didengar, Mm. situasi juga menjadi perhatian, dan pada akhirnya membuat sebuah keputusan hanya pada objek tertentu. Iya. Itu Baik. DKI. Ya pada akhirnya kan Anies sama Ahok kan biasa. Ketika Iya. terjadi sebuah kontestasi itu luar biasa, bang 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 bang, Mm-mm. seolah-olah itu bermusuhan. Selesai, sudah selesai. Ya Iya. dimanapun kalau terjadi konstelasi kayak kemarin 2024, ya sama juga gitu kan. Mm-mm. Kelompok PKS dengan Ridwan Kamilnya dan Suswononya, Mm-mm. kemudian kelompok PDIP, biasalah kemudian Mm-mm. terjadi ketegangan kita. Selesai ya selesai. Mm-mm. Gitu, mestinya juga PJ tidak hanya mantan-mantan gubernur yang diundang, tetapi dan juga calon gubernur jadi, tapi calon gubernur yang nggak jadi mestinya juga diundang. Saya pikir mungkin diundang, cuman nggak datang kali ya. Ya, tapi mestinya juga diundang. Itu kalah menang itu kan hal yang biasa. Iya, betul, Ya, dalam peta kalau politik, kemudian betul. terjadi eskalasi yang agak naik pada saat kontestasi, itu juga hal yang biasa. Iya. Selesai itu ya selesai. Mm. Yang menang dia diberikan menjalankan amanah dan tugas dari rakyat, gitu. Iya, Mm-mm. yang kalah ya harus menerima karena memang rakyat belum menghendakinya. Kalau Mm-mm. kemudian di sana sini ada kecurangan, mari kita perbaiki soal kecurangan di berbagai pilkada itu. Ya, jadi kalau kemudian ada kejutan, saya pikir nggak ada yang mengejutkan. Nah, Anies sama Ahok itu kan menurut saya nggak ada masalah, gitu loh. Ya, Anies itu lulusan Amerika. Jadi tidak ada masalah. Kalau kemudian pada saat itu ada eskalasi, ya itu dipicu oleh beberapa hal, diantaranya memang Ahok itu kebetulan minoritas, dan narasi-narasinya memancing emosi yang pada akhirnya terjadi disparitas, terjadi pembelahan. Ya, saya pikir pada akhirnya saya kenapa tidak pernah mempersoalkan itu dari dulu, kan saya tidak Iya, pernah iya. mempersoalkan Mm-mm. itu. Karena pada akhirnya lihat wawancara saya di Rasil udah bertahun-tahun Iya, tidak iya. pernah mempersoalkan itu dan tidak pernah menganggap itu sebuah keterbelahan yang serius. Ya, dalam konteks kontestalasi kemudian ada, dan kemudian di situ, jadi kalau kita menggunakan teori konflik, apa sebenarnya sumber-sumber konflik itu? Satu, ya sebenarnya minoritas mayoritas di Indonesia kan biasa. Iya. Di wilayah mayoritas, ya kemudian yang jadi minoritas itu kan hal yang biasa di Indonesia ini. Di mana-mana itu terjadi kok, Iya. gitu kan. Di mayoritas Muslim, tapi yang jadi Kristen, mayoritas Kristen, jadi bupatinya Muslim, itu kan hal yang biasa di Indonesia. Jadi Ahok itu di Jakarta bukan masalah bahwa dia itu minoritas. Kalau kemudian ada kelompok kecil yang seringkali protes, nggak ada masalah, itu hal yang biasa, itu dinamika dalam Itu politik itu demokrasi biasa. emang ya.
ya itu demokrasi. Cuma yang jadi masalah adalah ya Ahok tidak merangkul terhadap mayoritas, itu problemnya. Yang kedua, ketika Ahok nyalon di backup betul oleh kekuasaan. Kekuasaan harusnya berada di tengah, tapi justru membackup Ahok. Akhirnya terjadi akumulasi sebuah perlawanan, akumulasi sebuah kekecewaan kepada kekuasaan, akumulasi sebuah kemarahan yang luar biasa, yang akhirnya kemudian bertuntut, kemudian dilanjutkan kepada Pak Prabowo nyalon sebagai presiden, ya, berlanjut. Eskalasinya juga tinggi antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi. Tapi ketika Prabowo masuk menjadi kabinet Pak Jokowi, berangsur menjadi berkurang. Dan sekarang ketika Pak Prabowo menjadi presiden, hilang kegaduhan, kan? Orang seringkali melihat faktor hanya satu faktor, satu sisi, tidak melihat dari bagaimana sumbernya, kemudian prosesnya, variabel-variabel yang terlibat di situ, variabel kuat, variabel lemah, itu tidak dilihat. Kalau kemudian kemungkinan variabel itu menjadi melemah, menjadi kemudian menghilang, itu tidak dilihat. Karena apa? Ya bicaranya mayoritas, tidak berbasis kepada teori. Ya, teori itu kan diambil dari berbagai pengalaman atau berbagai fakta-fakta yang ada, kemudian ditarik garis merahnya, oh teorinya begini, nanti akan terjadi seperti ini. Maka lihat rekaman-rekaman saya terkait dengan dengan Rasil ini, tidak pernah saya mempersoalkan itu secara serius. Ya, itu hanya barang sebentar, dan sekarang masyarakat seolah-olah kaget. Kalau saya nggak kaget. Ya. Iya. Termasuk ketika saya berpikir sebaliknya bahwa Pak Prabowo tahun 2019, saya 10 Desember kalau nggak salah, saya menulis adu kuat Jokowi vs Megawati gitu. Tapi orang berkaget-kaget ketika 2023, 4 tahun kemudian betul-betul itu terjadi perseteruan. Kalau saya nggak kaget, kenapa? Bisa kok dianalisis berbasis teori kok. Makanya saya menulis di Republika pada saat itu bahwa adu kuat Megawati vs Jokowi di tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 10 Desember 2019. 4 tahun baru masyarakat menyadari itu. Jadi sekarang kalau kemudian ketemu masing-masing gubernur, masing-masing lawan, terutama Ahok dengan Anies, itu kan udah berapa kali Anies sama Ahok itu ketemu. Iya. Ya itu kan hal yang nanti PKS dengan Anies yang sekarang kelihatannya pendukung Anies dan pendukung PKS agak bisa tegang. Nanti kan pada saat mereka saling membutuhkan ketemu juga, gitu. Iya. Gitu. Ini kejutannya apa, Bang? Memang, mungkin gimana? Bang Tony punya sedikit bocoran, kejutannya apa sih? Kejutan kalau yang Pak Ahok bilang itu. Iya, karena mereka nanti diakomodir kok. Ya masing-masing diakomodir untuk menjadi bagian daripada DKI gitu kan. Jadi itu kemudian bisa dianggap sebagai kejutan. Hal yang biasa lah itu. Hal yang biasa. Kalau menurut saya bukan kejutan lah. Ya tapi karena Ahok melihat masyarakat kita suka terkejut gitu. Suka ada kejutan gitu lah, kemudian nanti ada kejutan supaya menjadi berita. Kalau nggak begitu kan Rasul nggak nanya kan. Tapi kan yang seperti ini akhirnya kan yang didambakan sama masyarakat, Bang. Nah gitu dong, bersatu kek. Jadi kita tuh benar-benar bisa menatap Indonesia ke depan di tahun 2025 ini dengan penuh persatuan. Tagline Rasil gitu kan. Iya. Menjaga persatuan kan gitu. Paling tidak ekonomi tumbuh, semuanya damai, kan enak Bang kalau begitu, Bang. Ya, gontok-gontokan di bawah. Faktor ketidakdamaian ya, mohon maaf soal ekonomi ya, bukan ancaman. Jadi itu antar masyarakat sendirilah yang kemudian diaduk-aduk oleh rezim lah, oleh para elit. Tetapi faktor ekonominya bukan itu. Faktor ekonominya memang ya negara tidak piawai untuk mengelola ekonomi sehingga kemudian turun menjadi pertumbuhan ekonomi Y on Y menjadi 9,5. 4,95 dan kemudian PDB turun atau dengan per kapitanya turun. Ya karena memang ketika proyek-proyek itu satu tidak padat karya tapi padat modal, karena biaya lebih banyak ke tambang dan sebagainya. Yang kedua, setiap proyek-proyek pemerintah hanya melibatkan BUMN, tapi jarang melibatkan swasta sehingga uang tidak berputar di situ. Ya ini kan kemudian problemnya. Yang ketiga, kenaikan gaji ASN itu
itu lambat sekali. Coba kalau dinaikkan 100%, ekonomi berputar. Coba swasta-swasta itu kontraktor-kontraktor swasta dilibatkan, uang berputar. Kemudian investasi di padat karya, uang orang berputar. Kenapa? Orang dapat pekerjaan. Sekarang berapa orang yang di PHK? Ya, betul, luar Bang. biasa. Dan berapa kontraktor, ada ribuan kontraktor tutup karena tidak dilibatkan oleh pemerintah di dalam program-program pembangunan infrastruktur. Ini masalah. Jadi itu soal lain, kegaduhan, bukan karena kegaduhan itu investasi ini enggak, investasi jalan terus kok. Gitu loh. Jadi tidak merasa, cuman memang diantaranya adalah bukan karena kegaduhan itu atau tidak keamanan. Mereka bisa melihat toh, ini hanya main-main, gimmick-gimmick aja apa perseteruan itu. Yang mereka menjadi kayak ironi itu apa? Kepastian hukum. Betul. Omnibus Law lah ini, sehingga ketika orang berinvestasi tidak ada kepastian hukum, ya orang takut. Nah, ketidakpastian hukum itulah satu, kepastian hukum itu undang-undangnya, yang kedua itu ketegasan di dalam menjalankan undang-undang itu. Indonesia itu luar biasa, comotannya terlalu banyak, gitu kan. Jadi mejanya terlalu banyak. Jadi setiap meja itu ada kotak amal, sedekah, ya kan? Jadi setiap meja masuk sedekah, meja masuk sedekah, masuk ruangan yang lain sedekah. Ya akhirnya investasi berbiaya tinggi. Ya cobalah, kemudian belum lagi pajaknya yang begitu tinggi. Kalau kita beli mobil Tesla di Amerika itu paling bagus itu 900 juta. Ya di Indonesia minimal paling murah ya itu 2 miliar. Kita beli sama Camry misalnya gitu kan, di Indonesia itu 700 juta. Kalau kemudian kita beli di Saudi Arabia itu cuma 350 juta. Jadi jauh sekali, karena diantaranya adalah selain pajak barang mewah itu banyak kotak amal yang ada di atas meja. Sampai kemarin Presiden Prabowo geram ini putusan buat pelaku koruptor masa cuma 6,5 tahun 300 triliun. Kalau perlu 50 tahun kata Pak Prabowo tuh. Ya kita itu nggak kejutan kan. Kita kan biasa digituin kan. Iya, ini kan sudah ke berapa ribu kali yang seperti ini, ya. Kenapa? Ya, karena saya selalu berulang-ulang kita punya masalah trias politika, di mana satu hukum diintervensi oleh politik, yang pada akhirnya karena pintunya sudah terbuka masuk juga di situ, ya hukum diintervensi oleh uang. Selain politik kekuasaan oleh oligarki atau oleh orang-orang memiliki uang, pada akhirnya ya seperti itu. Ini kan nggak usah kaget lah. Ini kan satu kasus dari sekian ribu kasus. Kenapa kita berulang kali? Makanya saya selalu bilang bahwa perubahan sosial, perubahan transformasi politik itu bisa dilakukan dua hal. Satu jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka panjangnya pendidikan, SDM, dengan pendidikan SDM naik, maka masyarakat kemudian mengontrol hidupnya jadi benar. Yang kedua itu adalah jangka pendek, yaitu pemimpin. Ya, pemimpin itu yang punya goodwill. Kita setuju dan kita apresiasi ketika Pak Prabowo, saya kok lagi makan malam kok salah seorang teman itu langsung teman saya ditelepon sama Pak Prabowo, pesannya itu apa? Saya terharu dan saya pikir perlu diapresiasi. Pesan Pak Prabowo kepada kebetulan teman saya pejabat, dia bilang jangan korupsi ya, kasihani rakyat. Itu langsung itu lewat telepon, dan ketika ditelepon di depan saya teman saya ini. Kemudian malam berikutnya saya makan malam juga sama seorang pejabat. Dia juga saya cerita ini, dia cerita saya udah 2 kali dibilangi pejabat juga dia bilangi sama Pak Prabowo langsung, jangan korupsi kamu ya. Pertemuan berikutnya kapan lagi dia dibilang lagi jangan korupsi, kasihani rakyat gitu loh. Saya pikir kemudian ketika Pak Prabowo kemarin mengeluh, sekarang presiden itu kan punya intervensi. Kalau presiden seperti yang saya tulis gitu kan, jangan korupsi, kemudian presiden menunjukkan bahwa dia dan juga lingkarannya tidak korupsi, dan kemudian dia seperti yang ada JK, meskipun ini melampaui kewenangan ya, kadang-kadang perlu juga. Saya minta kepada KPK ya untuk tegas soal itu. Saya minta kepada hakim, saya minta kepada Jaksa Agung. Ya bila perlu kemudian sekarang ini Jaksa Agung, Polri dan sebagainya itu kan produk lama gitu kan. Produk lama. Kalau Pak Prabowo betul-betul ini ya orang-orang yang tidak dikasih waktu, bisa nggak ngikutin visi kami? Kalau nggak kami ganti. Gitu dong. Jadi tegas. Jadi jangan mengeluh di depan rakyat, itu boleh-boleh saja lah. Tetapi yang lebih konkret aja, lebih konkret lagi adalah panggil Kapolri,
Iya. kemudian panggil Jaksa Agung, itu kan betul-betul orang yang direkomendasikan dulu oleh Pak Prabowo dan dipilih oleh DPR, Mm-mm. minta tolong, dan Pak Prabowo punya otoritas untuk mengganti, Mm-mm. tolong ini benar, bersikap tegas dan adil, kalau tidak aku ganti, aku kasih waktu kamu 3 bulan. Nah, keren kalau gitu, Iya, iya, iya. Mm. gitu kan. Siap, siap. Kemudian yang ketiga Begitu. nih Bang, kasus korupsi yang Pak Jokowi masuk dalam nominasi daftar tokoh paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Gimana tanggapan Abang? Ya, kita perlu lihat variabel-variabelnya. Saya pikir masyarakat Indonesia mengiyakan itu, gitu kan. Ya, kenapa? Satu, terjadi desentralisasi. Ya, terjadi sentralisasi yang dulu desentralisasi. Pada masa Pak Jokowi inilah terjadi sentralisasi, sehingga dikendalikan oleh pusat yang pada akhirnya korupsi makin masif lagi, gitu kan. Mm-mm. Desentralisasi ini bicara tentang ekonomi. Kalau desentralisasi misalnya, itu kan uang juga berputar di daerah, meskipun ada korupsinya juga kepala daerah, dan uangnya tidak dibawa ke luar negeri. Tapi kalau yang korupsi orang Jakarta disentralisasi sehingga yang korupsi orang Jakarta lagi, Mm-mm. ya uang dibawa keluar, jalan-jalannya juga di luar. Ya pada akhirnya uang nggak berputar. Ini juga mempengaruhi terhadap apa namanya, daya beli masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan deflasi. Itu terus kemudian, dan itu gede-gedean, semua Mm-mm. dikendalikan. Mm. Terus yang kedua, bahwa kita lihat KPK, ya di Undang-Undang KPK direvisi yang pada akhirnya ya membuat kebobrokan, bahkan ketua KPK sendiri jadi tersangka Iya. karena kasus suap, gitu loh. Ya, meskipun kita tahu lah KPK tidak bersih-bersih amat, ya, tetapi kan pada level-level tertentu sampai sekarang kemudian semakin masif itu pada saat itu ya, apalagi kemudian Pak Jokowi tangkap tangan. Lalu juga untuk korupsi di DPR, Mm-mm. KPK nggak bisa menyentuh DPR dan harus disetujui oleh dewannya dan sebagainya lah. Nah, itu juga mengurangi aspek. Seringkali begini, kita salah kaprah ya. Mm-mm. Oh, diutamakan itu pencegahan, ya, bukan penindakan. Kalau orang belajar hukum, kebetulan S1 saya di hukum itu, Mm-mm. S1 saya hukum. Jadi hukum itu ada karena dua fungsi. Satu fungsinya keadilan, yang kedua fungsinya preventif. Mm. Kalau ada orang melakukan kesalahan kemudian dihukum, itu membuat jerak orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, Mm-mm. menjadi ketakutan. Itu preventif. Kalau kemudian ada tingkatan preventif di luar hukum, sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan itu bagus. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengandalkan tindakan preventif di luar hukum. Hukum sendiri itu juga punya fungsi preventif. Ya, Mm-mm. sekarang hukum jangan melakukan penindakan, yang dia lakukan adalah pencegahan. Justru penindakan itu dalam rangka mencegah yang lain. Iya, iya. Mana sih itu logikanya? Kadang-kadang nggak habis pikir saya gitu loh. Mm. Dan ini tidak banyak membantah. Maka dari itu perlu ini ya. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya itu di antara indikator-indikatornya seperti itu, sentralisasi, gitu. Ya Mm-mm. kampus juga disentralisasi. Akhirnya dipilih rektor oleh menteri dan dekan oleh rektor, itu sentralisasi itu, membuat kampus itu tidak berdaya. Kemudian izin-izin tambang disentralisasi, tambang apa mineral, batu bara, emas dan sebagainya yang dulu disentralisasi. Kemudian KPK, ya, KPK itu disentralisasi melalui undang-undang apa undang-undang KPK, bahkan kemudian undang-undang KPK direvisi bahkan 2 kali. Aturannya itu kan presiden itu hanya bisa membuat pansel sekali terhadap pemilihan pimpinan KPK, tapi ini Pak Jokowi 2 kali, Mm. dan ini bisa digugat. Kalau ini digugat ke MK kemudian batal misalnya Mm-mm. ya undang-undang tentang KPK ini, maka semua produk dari KPK ini batal demi hukum. Misal, ya ini sekarang digugat KPK bahwa pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu tidak sah, sehingga produk dari pansel itu melahirkan para pimpinan KPK tidak sah. Oleh karena itu, semua produk yang dihasilkan oleh KPK untuk mentersangkakan orang, kemudian dan mendakwa orang dan sebagainya itu menjadi tidak sah. Ini kan riwah, jadi Mm-mm. masalah. Mm-mm. Tapi masa Pak Jokowi itu memang KPK itu lumpuh, ya, Mm. sejak revisi undang-undang KPK itu. Ya, yang kemudian dari situlah terjadi sebenarnya. Lalu yang keempat adalah soal politik dinasti.
disitulah kemudian ada anaknya, ada menantunya, dan seterusnya, dan itu kemudian mempengaruhi orang-orang untuk mendekat. Dan banyak lagi gitu ya, banyak lagi ya. Kita tunggu. Katanya siapa? Koni itu punya video Oh dan iya, iya. dokumentasi dari Hasto Mm-mm. yang bisa membongkar terhadap peta korupsi pada era Pak Jokowi. Kemudian juga kita pengakuan dari Guntur Romli bahwa ini bisa membuka kotak Pandora terhadap kejahatan koruptif yang Mm-mm. dilakukan pada era Pak Jokowi. Iya. Ada yang kemudian Koni menyinggung ada adik kakak, itu adik kakak itu siapa. Mm-mm. Kemudian kita lihat apa yang dituduhkan macam-macam lah oleh masyarakat, tetapi ada pelaporan yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait dengan anak Gibran, anak Pak Jokowi dan sebagainya. Ini yang barangkali kemudian dipotret menjadi indikator. Lalu indikator apa namanya variabel yang lain adalah begitu banyak para pejabat yang disandra yang seharusnya diproses secara hukum, tapi justru disandra secara politik agar memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Ketika tidak memberikan dukungan, mereka jadi tersangka. Ini juga apa namanya? Saya belum membaca persis, tetapi dugaan-dugaan saya itulah variabel-variabelnya. Di antara variabel-variabelnya yang kemudian menempatkan Pak Jokowi sebagai orang yang dari 5 orang yang terpilih dalam nominasi koruptor di dunia, gitu ya. Mm-mm. Ya, itu. Baik. Dan yang terakhir Bang, ini terkait dengan masa depan Indonesia di tahun 2025 ini Bang. Gimana menurut Abang? Iya, sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya, menduga-duga apakah masyarakat kemudian akan kompak ya para aktivis itu menuntut apa korupsi Pak Jokowi itu untuk ditindaklanjuti oleh KPK atau oleh KPK terutama itu. Mm-mm. Nah, ini kemudian kita bicara lagi KPK ini orangnya siapa kan? Akhirnya begitu, Iya. gitu kan? Karena ya apa tidak independennya sejumlah institusi hukum kita. Oke, Gengen 2025. Saya pikir menyoroti. Jadi saya selalu berpegang pada satu apa kaidah anna soalatini roisihim, bahwa yang punya apa pemimpin negara itu itulah sesungguhnya yang punya otoritas, yang punya pengaruh cukup luas untuk membuat nasib bangsa ke depan seperti apa. Ya, dalam konteks ini sudah mulai ada benturan-benturan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Benturan-benturannya misalnya terkait dengan yang saya dengar ya, Iya, iya. terkait dengan PIK gitu kan. Ya, ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi atau rezim sebelumnya yang pada akhirnya berjalan merugikan rakyat, diprotes oleh rakyat, dan membuat luka di hati rakyat, pada akhirnya mengakumulasi terjadinya sebuah kemarahan, diantaranya Alpik 2. Alpik 2 ini tentu saja itu dijadikan PGN apa namanya sebagai apa di backup oleh negara, gitu kan. Tetapi apa pada akhirnya apakah kemudian ya itu kemudian dipertahankan, tapi masyarakat begitu keras protesnya karena merasa dirugikan, tanah yang seharusnya dibeli misalnya 1,5 juta, 2 juta, 4 juta, ternyata dibeli cuma 50.000 dan sebagainya. Akumulasi inilah kemudian menimbulkan sebuah kemarahan, ujung-ujungnya akan terjadi kegaduhan. Nah, terjadinya kegaduhan ini merugikan bagi Pak Prabowo, itu bisa mengganggu terhadap stabilitas politik. Dan pada akhirnya bisa stabilitas, kalau terakumulasi menjadi besar gelombangnya, akhirnya menjadi mengganggu terhadap stabilitas nasional. Tentu Pak Prabowo tidak ingin. Maka bahasa Nusron Wahid sebagai Menteri ATR itu melanggar tata ruang. Dan saya pikir Nusron Wahid mengatakan seperti itu setelah mendapatkan afirmasi dari Presiden. Tidak mungkin dia berani berbeda dengan Presiden. Tanpa izin Presiden melakukan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian sudah mulai ada persimpangan jalan. Dan memang seharusnya ya presiden-presiden sebelumnya itu dijadikan sebagai penasehat, sebagai konsultan ya untuk memberikan masukan yang terbaik. Tetapi pada akhirnya semua keputusannya ada di presiden. Presiden tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh kemudian presiden ditekan oleh siapapun. Meskipun tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo belum tentu jadi presiden.
tetapi tidak berarti kemudian menyerahkan semua otoritas kepada Pak Jokowi. Iya. Mestinya yang paling utama saya masih percaya kok, masih yakin Pak Prabowo itu punya jiwa nasionalisme dan patriotisme yang cukup besar. Udah, bagaimana kemudian jiwa itu diekspresikan melalui sikap-sikap politik, melalui keputusan-keputusan politik dan program-program yang betul-betul memang pro rakyat, ya. Ya, ini kemudian masyarakat perlu mendorong, masyarakat perlu memberikan dukungan, masyarakat perlu mengapresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang saya pikir pro rakyat. Ini yang terpenting. Jadi masa depan itu seperti apa? Akan terjadi proses pelan-pelan Pak Prabowo ya keluar dari ruangan Pak Jokowi hingga menjadi presiden yang independen. Pada akhirnya satu, tidak terjadi kegaduhan. Yang kedua, kita berharap ya memang menurut prediksi ekonomi ke depan itu masih tidak stabil di 2025. Baru recovery di 2026. Ini yang diprediksi oleh sejumlah pihak baik ekonom maupun para pelaku usaha. Ya. Tetapi dalam konteks ke sana, perang terhadap korupsi ya, mesti digalakan. Saya pikir prediksinya apabila rakyat memberikan dukungan yang lebih sistemik ya, dan kemudian masif ya, mau bekerja dan Pak Prabowo membuka diri, mau mengangkul semua pihak, saya pikir masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Akankah kemudian Pak Prabowo nanti akan bisa menjalani seperti yang diharapkan oleh banyak rakyat, Bang? Termasuk tadi Abang berharap kepada Pak Prabowo untuk bisa benar-benar menjaga Indonesia ini, Bang. Iya, kita perlu optimis tahun baru ini ya. Kita perlu optimis. Sampai saat ini sekitar udah beberapa bulan apa yang dilakukan Pak Prabowo, saya pikir trennya positif. Tren positif. Meskipun agak lambat ya, agak lambat karena terbayang-bayang oleh kebijakan-kebijakan yang lama. Tetapi memang harus sebijak mungkin Pak Prabowo membangun stabilitas kekuasaan dulu, membangun kekuatan di internal dulu. Kalau itu sudah sangat kuat, saya pikir siapapun akan dilawan dan dihadapi oleh Pak Prabowo. Tapi juga tidak perlu terlalu lama. Oleh karena itu untuk mengarah ke sana memang rakyat harus memberikan dukungan yang penuh, yang penuh sehingga punya Pak Prabowo merasa punya pendukung dan kemudian punya kekuatan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berani, keputusan-keputusan yang progresif, keputusan-keputusan yang lebih produktif. Gitu. Baik. Terima kasih Bang Tony Rosyid atas perbincangannya di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.